Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di kelas untuk menerima proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, kita akan berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran dan fungsi sosiologi dalam masyarakat. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam pokok materi kita yaitu peran dan fungsi sosiologi, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu sosiologi, pengertian dari sosiologi. Nah, sosiologi berasal dari dua kata yaitu sosius yang berarti teman dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi secara harafiah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pertemanan atau kemasyarakatan, tentang masyarakat. Ya, sudah paham kan semua apa itu sosiologi? Ya, nah kita akan masuk dalam pokok bahasan kita yaitu peran dan fungsi sosiologi dalam masyarakat. Nah, pada peran sosiologi terdapat 4 bagian penting di dalamnya. Nah, dalam peran sosiologi itu yang pertama adanya bidang riset, yang kedua bidang kebijakan pemerintah, yang ketiga bidang teknis, dan yang keempat bidang pendidikan. Nah, anak-anak, pada peran sosiologi tadi kan ada 4. Jadi pertama kita akan membahas tentang peran sosiologi dalam bidang riset. Bidang riset di sini yaitu para sosiolog bertugas untuk mengumpulkan data atau memimpin berjalannya riset ilmiah yang akan kemudian diolah dan menjadi suatu karya ilmiah. Nah, yang kedua yaitu peran sosiologi dalam bidang kebijakan pemerintah. Nah, perannya di sini yaitu sosiolog dapat membantu memperkirakan kebijakan yang akan terjadi atau yang akan diterapkan pada masyarakat dari pemerintah. Contohnya santunan terhadap anak kurang mampu atau anak yatim apakah itu akan mempengaruhi atau akan memperbaiki pendidikan atau kehidupan mereka. Nah, peran sosiolog di sini yaitu mereka dapat membantu memasukkan pendapat terhadap kebijakan yang telah diambil. Yang ketiga yaitu peran sosiologi dalam bidang teknis. Nah, yang ketiga ini yaitu dalam bidang teknis yaitu para sosiolog terlibat dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan dalam masyarakat dan para sosiolog memberikan masukan-masukan atau saran-saran terhadap konflik yang tengah dialami oleh masyarakat. Misalnya adanya konflik terhadap hubungan antar masyarakat, hubungan antar teman atau bahkan hubungan antar kelompok dalam suatu organisasi. Nah, para sosiolog ini menggunakan pengetahuan ilmiahnya atau menggunakan pengetahuannya untuk mencari nilai-nilai tertentu seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program atau kegiatan dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu peran sosiologi dalam bidang pendidikan. Guru atau tenaga pendidik mempunyai tugas untuk mengajar, mengayomi, memberikan saran, melatih dan mengevaluasi peserta didiknya. Namun dalam peran pendidikan, bidang pendidikan itu tugas guru tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Maksudnya tugas guru dalam mengajarkan ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi terhadap peserta didiknya. Jadi peran sosiologi dalam bidang pendidikan itu yaitu sosiologi membantu para pendidik menyajikan suatu fakta sosial yang secara objektif
tidak memihak dan apa adanya. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang peran sosiologi, dan kita ketahui bahwa pokok bahasan kita hari ini yaitu peran dan fungsi sosiologi. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sosiologi. Nah, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi membahas tentang masyarakat, maka fungsi sosiologi ada 4, yaitu yang pertama perencanaan sosial, yang kedua ada penelitian, yang ketiga pembangunan, dan yang keempat perencanaan masalah sosial. Fungsi sosiologi yang pertama itu ada perencanaan sosial. Adapun beberapa fungsi atau kegunaan sosial dalam perencanaan sosial yaitu yang pertama, sosiologi memahami perkembangan kebudayaan dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Yang kedua yaitu sosiologi memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, dengan antar golongan, juga proses perubahan atau pengaruh penemuan baru terhadap masyarakat. Yang ketiga dalam perencanaan sosial yaitu sosiologi memiliki disiplin ilmiah atau berdasarkan objektivitas. Dengan demikian pelaksanaan atau perencanaan sosial diharapkan lebih kecil penyimpangannya. Yang keempat dalam perencanaan sosial yaitu dengan berpikir secara sosiologis, suatu perencanaan sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat ketertinggalan dan tingkat masyarakat atau kemajuan masyarakat ditinjau dari sudut kebudayaannya. Dan yang kelima atau yang terakhir dalam perencanaan sosial yaitu menurut pandangan sosiologi, perencanaan sosial adalah alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat yang fungsinya untuk menghimpun kekuatan sosial guna menciptakan adanya ketertiban dalam masyarakat. Nah, yang kedua fungsi sosiologi dalam bidang penelitian. Dalam bidang penelitian ini dalam bidang penelitian masyarakat, sosiologi memiliki 5 fungsi atau 5 kegunaan. Yang pertama, memahami simbol kata-kata atau kode-kode serta berbagai istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai objek penelitian empiris. Nah, yang kedua yaitu pemahaman terhadap pola-pola tingkah laku manusia dalam kelompok masyarakatnya. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai fenomena atau gejala sosial yang timbul dalam hubungan antar masyarakat atau kelompok. Itu pun dia tidak terlepas dari prasangka-prasangka yang subjektif. Nah, yang keempat dalam fungsi sosiologi dalam bidang penelitian yaitu kemampuan untuk melihat kecenderungan arah perubahan pola tingkah laku anggota masyarakat atas adanya sebab-sebab tertentu. Dan yang terakhir, kehati-hatian dalam menjaga pemikiran yang rasional sehingga tidak terjebak dalam pola pikir yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu fungsi sosiologi dalam pembangunan. Fungsi atau kegunaan sosiologi dalam pembangunan ini ada 3, yaitu yang pertama pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pada tahap evaluasi. Nah, yang pertama itu pada tahap perencanaan. Sosiologi dapat mengadakan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pada tahap pelaksanaan. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pada tahap akhirnya yaitu evaluasi. Pada tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan itu sendiri. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi dan dapat diidentifikasi tentang
adanya kekurangan, kemacetan, atau kemunduran bahkan kemerosotan dari pembangunan tersebut. Jadi melalui evaluasi ini dapat dilakukan pengadaan, pembetulan atau penambahan dan peningkatan secara seimbang atau proporsional dari kekurangan-kekurangan yang tadi. Yang terakhir, dalam fungsi sosiologi ada perencanaan masalah sosial. Masalah sosial itu timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau dalam organisasi atau dalam kelompok masyarakat. Nah, faktor-faktor yang bersumber pada faktor-faktor. Adapun faktor-faktor diantaranya yaitu ekonomis, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Ekonomis itu misalnya kemiskinan, pengangguran, atau datangnya bencana alam sehingga menyebabkan ekonomi terganggu. Yang kedua yaitu biologis, misalnya seseorang atau individu memiliki penyakit atau menular atau wabah. Yang ketiga yaitu psikologis, yaitu seorang individu atau kelompok masyarakat memiliki penyakit syaraf atau bahkan mereka bisa bunuh diri dan disorganisasi jiwa. Dan yang keempat dalam faktor-faktor pemecah masalah sosial yang tadi yaitu ada kebudayaan, misalnya kejahatan, perceraian, kenakalan remaja, konflik etnis atau konflik agama. Semua itu berasal dari kebudayaan, karena kita ketahui bahwa kebudayaan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Ya, jadi anak-anak, pembahasan kita cukup sampai di sini. Adakah yang ingin ditanyakan seputar pembahasan kita pada hari ini tentang peran dan fungsi sosiologi dalam masyarakat? Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap kalian dapat mengerti dengan sungguh-sungguh atau dapat membaca ulang artikel-artikel yang menyangkut tentang peran dan fungsi sosiologi yang ada dalam masyarakat. Baiklah anak-anak, selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.